mecucu tresnaku ro kowe ra bakal tak maju. Bukan tenan rasane wong kang lagi gandro tak berjuangke tekan janur melengko. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe, gelem nampa apa anane tresnaku ra bakal mletre. Kowe aja sumbalang tresnaku ra bakal ilang, ibarat kaya kuthaku Jogja kowe jen istimewa. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe, gelem nampa apa anane tresnaku ra bakal mletre. Kowe aja sumbalang tresnaku ra bakal ilang, ibarat kaya kuthaku Jogja kowe jen istimewa. Ibarat kaya kuthaku Jogja kowe jen istimewa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVRI Jogja dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan tetap spesial, tetap istimewa, tetap sehat. Karena hari ini kita kembali lagi tentunya dalam ranah publik yang merupakan kerjasama dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di awal sudah dikatakan istimewa, Jogja istimewa. Tema kita hari ini juga istimewa, yaitu terkait dengan menjadi lansia sehat dan bahagia. Jadi kalau ngomongin soal lansia, ini sudah menjadi salah satu cita-cita saya dalam biodata ya. Jadi cita-cita nomor satu adalah jadi lansia. Artinya apa? Pengen harapan hidupnya tinggi, pengen punya umur yang panjang dan pengen juga bermanfaat untuk banyak orang sampai tua nanti. Begitu ya. Mau nyontoh juga boleh, silakan. Dan hari ini kalau kita berbicara mengenai lansia, sebenarnya ada 3 faktor utama. Ini beberapa literasi yang saya baca bahwa lansia itu yang menjadikan rentan. Yang pertama adalah tidak lagi produktif secara ekonomi, kemudian masalah kesehatan, dan membutuhkan pendamping sebagai pengasuh. Tapi apa benar ya? Kemudian dikatakan lansia itu di usia berapa? Kerentanan apa saja dan penyakit-penyakit apa saja sih biasanya yang bersamai lansia di usianya yang sudah masuk lansia itu? Di studio sudah hadir 2 narasumber yang siap berbincang dengan saya. Akan banyak informasi yang bisa Anda dapatkan, termasuk nanti juga saya ikut belajar gitu ya, bisa disampaikan kepada masyarakat. Salah satu edukasi ini nanti akan kita tanyakan, banyak list pertanyaan di saya terkait dengan lansia. Narasumber yang pertama yang hadir di studio, beliau adalah dari Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Bapak Haji Kuswanto SIP. Selamat sore. Ya, apa kabar Bapak? Kabar baik Mbak. Terima Selamat kasih. sore para pemirsa TV di rumah. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Sama-sama. Beliau ini juga luar biasa loh, non sewu. Ini Ya. di usia beliau yang sudah ya Pak Kus ya benar ya. Masih semangat, Harus. masih banyak event di mana-mana, Ya. masih menjadi wakil rakyat, luar biasa. Nanti saya minta tipsnya juga loh Pak. Siap. Sharing sama pemirsa di rumah. Oke. Kemudian yang berikutnya yang ada di samping saya persis. Nah ini kalau mau tahu tentang klinisnya seperti apa, beliau ahlinya. Ada Dr. Eko Aribowo MKes, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri. Apa kabar Dok? Baik Mbak. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih. Ini saya ngapalin loh tadi. Ger itu maksudnya apa gitu? Ternyata konsultan. Konsultan geriatri. Berarti on call 24 jam dong? Ah, Kan kalau konsultan katanya biasanya on call 24 jam. itu yang kongkonannya Sultan. Oh gitu. Beliau adalah sekretaris Pergemi. Pergemi adalah persatuan Perhimpunan Gerontologi Indonesia. Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke baik. Nih mungkin ada sebagian yang merasa awam gitu ya. Gerontologi itu apa sih? Geriatri itu apa sih gitu? Itu Ya. sebenarnya dari bahasa apa sih Dok? Kalau gerontologi sendiri dari bahasa Yunani ya. Yunani. Jadi usia yang sudah lanjut ya. Oh artinya itu. Ya, usia yang sudah lanjut. Oh geriatri Sama. dari situ juga? Dari situ. Tapi pemaknaannya hanya untuk pemaknaan medis. Oh, gitu. Jadi kalau usia lanjut berdasarkan pemaknaan medis ya kita makanya istilahnya
geriatri gitu. Geriatri, oke baik. Sebagai konsultan geriatri, beliau juga berpraktek di salah satu rumah sakit yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Saya mau tanya dulu ke dokter, usia yang dikatakan lansia, itu tuh di usia berapa? Ya, kita bicara lansia itu ada dua terminologi ya. Yang pertama adalah terminologi secara kronologis dan terminologi secara medis. Oke. Itu agak berbeda. Jadi terminologi secara kronologis adalah ya kita lihat umurnya. Oke. Nah, itu 60 tahun batasnya. Jadi yang disebut sebagai usia lanjut itu 60 tahun. Nanti ada lagi pembagiannya yang di atas 60 tahun ada elderly old, jadi yang sangat tua. Itu yang di atas 70 tahun. Oke. Ya. Oh, jadi dibagi lagi tuh lansianya? Lansianya ada yang istilahnya dalam tanda petik ya. Oh ya. Lansia muda, yang baru-baru lansia, yang Newbie. 60 gitu. Newbie jadi lansia gitu. Iya, lansia ABG itu 60 tahun itu. 60 65. Oh, 60 65. Itu maksudnya yang lansia muda. ABG. Lansia ABG. Baru jadi lansia. Oke. Kemudian 65 ke atas? 65 itu yang elderly. Elderly yang 70 tahun ke atas nanti yang elderly old, jadi yang sangat lanjut usia. Sangat senior ya? Ya. Itu kemudian ada namanya prelansia. Prelansia itu dimulai dengan umur 55. Itu secara kronologisnya seperti itu. Oke. Tapi yang kita ampu adalah yang 60 tahun, yang elderly. Kemudian ada pemanaan secara medis. Secara medis itu kita lihat adalah yang saya dalam bahasa Jawa ya, blegernya, penampakannya. Ya. Seperti Bapak ini. Secara fisiknya ya. Pak Kus. Yes, Pak. Ya, contohnya nih Pak Kus nih. 67. Tetapi berarti kan, sudah elderly. Iya elderly. Tetapi senior ini beliau. Secara medis kan tidak kalah dengan yang 56. Betul. Nah, betul. Jadi yang 56 ini elderly. Termasuk lansia karena penampakannya seperti yang 67 mungkin beliau gitu ya. Jadi kalau ada usia yang di bawah 60 tahun, tetapi penampakan fisik seperti sudah sangat sepuh. Itu ada? Itu ada. Itu masuknya? Itu tidak masuk dalam geriatri, tetapi itu masuk dalam geriatri mediknya. Jadi secara penampakan gitu ya. Itu kita bicara ini secara ilmu, ya. Secara ilmu seperti itu. Jadi ada kita lansia itu kita lihat dari sisi medisnya, ada yang dari sisi umur, kronologis itu umur. Yang kita pakai adalah yang sisi umur. Jadi gampang. Kalau medis kan biasanya banyak sekali pengaruhnya. Jadi kita mudah mengedukasi ke masyarakat jauh lebih mudah. Karena kadang dijejerin gitu ya, sama-sama usia 60 tapi bisa jadi yang satu masih terlihat lebih muda gitu ya. Baik. Itulah terkait dengan lansia. Jadi usianya di mana? Lebih gampangnya usia 60 tahun. 60 tahun sudah lansia ya. Kemudian kalau berbicara mengenai lansia di daerah istimewa Yogyakarta gitu ya, ada berapa banyak kalau yang dokter tahu secara datanya? Datanya mungkin saya ada salah ya, sekitar hampir 80-an. 80 apa? Ribu. 80 ribu lansia. DIY ya? DIY. Itu banyak. Saya mungkin salah data, saya nggak terlalu hafal. Tapi sekitar 10% dari sekitar 10% kalau nggak salah, sampai 10-20% dari populasi total. Itu secara mungkin nanti Pak Kus yang jauh lebih bisa nambahin Pak Kus. Monggo Pak Kus, boleh lo nambahin Pak Kus menjadi lansia sehat bahagia. Sekitar 10-20%. Iya. Itu di data ya Pak Kus ya? Iya. Dan angka harapan rata-rata 70-an 2, 70-an 3 ya Pak. Itu angka harapan apa tuh dok maksudnya? Rata umurnya. Gitu. Jadi yang 60 tahun sampai yang itu rata-rata sekitar, dan angka harapan hidup di Jogja rata-rata sekitar. Baik. Dan tertinggi kan dok? Tertinggi se-Indonesia. Oh ya, dari data tertinggi se-Indonesia. Jadi anehnya itu gini, kita dinobatkan provinsi paling miskin ya. Tapi angka harapan hidup paling tinggi itu nggak masuk akal. Itu nggak relevan, nggak ada korelasinya ya. Gimana Pak Gus? APBD-nya 2, APBD Murni dan dana is. Kan lucu. Harusnya. Kalau termiskin. Oh iya. Ganda. Itu nggak tahu saya. Berarti ini harus diperbaiki. Jadi PR ini. Baik. Nah, kalau berbicara mengenai tema kita kan menjadi lansia sehat dan bahagia ya. Ini kalau kita ngomongin soal data survei, karena memang harus berapa persen ya. Daripada kita salah nanti, kita menuju ke masalah lansia aja dulu deh. Kalau kita ngomongin soal lansia, masalah yang menyertai lansia itu apa dok? Kalau dari segi medis dok? Dari sisi medis ya. Jadi yang menyertai lansia penyakit ya terutama ya, kita bicara mungkin lebih mengena ke masyarakat penyakit yang di lansia. Penyakit di lansia itu ada 2. Apa tuh dok? Yang pertama yang dia didapat sebelum lansia dan yang didapat pada waktu lansia.
Oh, jadi ada penyakit yang sudah bawaannya bawaannya menjadi lansia. Seperti diabetes, hipertensi itu kadang kan dia didapat sebelum usia lanjut. Dan ada penyakit yang dia dapat pada waktu ya sudah tua. Kebanyakan yang lansia ini adalah penyakit-penyakit yang didapat pada waktu masih muda. Iya. Bawaan. Jadi yang paling banyak. Kemudian seperti diabetes, hipertensi, ada penyakit jantung macam-macam ya, masih muda-muda sekarang banyak. Dan juga ada penyakit yang kongenital atau didapat sejak lahir, itu ada bisa. Nah, kemudian ada penyakit yang didapat pada waktu dia sudah usia lanjut. Sebagai contoh biasanya karena penyakit infeksi itu paling sering. Infeksi apa nih, Dok? Bisa penyakit paru-paru yang paling banyak pada usia lanjut kan satu paru-paru, infeksi saluran kemih, saluran pencernaan itu paling banyak. Nah, itu yang didapat pada waktu sudah lansia. Sudah lansia. Nah, yang didapat pada sudah lansia ini yang memperberat keadaan. Nah, jadi kalau itu, kemudian dibagi lagi adalah penyakit-penyakit yang didapat karena proses degeneratif itu sendiri. Karena kalau sudah usianya semakin bertambah kan sudah nggak maksimal gitu kerja tubuhnya ya. Jadi degeneratif tadi proses penurunan dari organ itu sendiri. Nah, jadi seperti organ ginjal yang sudah menurun, kemudian organ pankreas yang sudah menurun, organ otak yang sudah menurun, seperti demensia itu kan dia proses degeneratif. Jadi dia karena proses bertambahnya umur, otomatis kapasitas organ vitalnya itu berkurang. Seperti orang tua itu nggak merokok, nggak apa-apa, tahu-tahu yang sudah 70 tahun itu seperti orang kalau nafas itu agak sesek. Nah, itu karena kapasitas organnya, kapasitas paru-parunya sudah berkurang. Kalau difoto atau di rongsen diperiksa normal, nggak ada apa-apa. Tapi karena dia secara organ itu sudah berkurang, fungsinya sudah berkurang, ya kapasitasnya akan menurun. Seperti kalau jalan kok sudah sebentar udah ngos-ngosan gitu ya. Mungkin di rongsen nggak ada masalah. Berarti kalau misalnya Anda jalan sebentar udah ngos-ngosan, ini berarti belum saatnya lansia kok sudah begitu gitu. Ini harus diperiksakan maksudnya begitu. Nah, jadi itu yang penyakit-penyakit yang didapat. Oke, baik. Ya, nanti akan kita teruskan lagi, Dok. Saya mau ke Pak Dewan dulu nih. Kalau kita ngomongin soal menjadi lansia yang sehat, Bapak, pasti akan ada upaya-upaya dari Dewan, dari dinas mungkin ya, Pak. Apa saja upaya yang sudah dilakukan sampai saat ini untuk selain ada posyandu lansia ya, Pak, kalau nggak salah ya, Pak? Ada. Iya. Gimana, Pak? Boleh cerita dulu, Pak? Begini, kalau lansia di DIY harusnya sehat dan bahagia. Harusnya. Tadi saya mendengarkan yang namanya makan tempe serasa makan sate. Iya. Jadi lawuk tempe rasanya kayak makan sate gitu ya, Pak ya? Ya. Karena orang Jawa, orang Jogja kan begitulah. Nah, sehingga mereka itu walaupun hidupnya melarat pun hatinya tentram. Maka terjadi usia harapan hidupnya tinggi. Karena nggak gerangsang pikirannya. Istilahnya apa tuh? Waduh, bingung ya. Semeleh lah. Oh iya, semeleh. Bahasa Jawanya semeleh. Iya. Terima yang pandum. Oh iya, itu yang terjadi ya? Iya dong. Iya. Nah kemudian kalau untuk program-program sendiri yang ada di Dewan terkait dengan membuat harapan hidup pasti tinggi ya, kemudian menjadi lansia. Kami mendorong karena Dinas Kesehatan juga mitra komisi kami, Komisi D. Kami juga mendorong setiap raker dengan Dinas Kesehatan apa program yang bisa istilahnya membantu masyarakat khususnya lansia. Bahkan kami buat perda perlindungan lansia. Oh ada perda perlindungan lansia? Karena apa? Banyak ya Mbak. Iya. Lansia putra-putranya sukses, tapi tidak memperhatikan orang tuanya sudah seperti itu. Banyak betul tidak? Banyak. Nah ini kan perlu tanggung jawab pemerintah turun di sana. Curhat tetangga ya Pak itu Pak? Iya. Itu kenyataan Mbak. Itu di rumah sakit banyak yang seperti itu. Sampai nanti akan kita lanjutkan lagi ya. Menarik sekali ini. Kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa pastikan Anda tetap bersama kami. Kami akan kembali setelah jeda berikut tentunya dalam ranah publik yang masih membahas mengenai menjadi lansia yang sehat dan bahagia. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam ranah publik mengenai menjadi lansia sehat dan bahagia. Nah, kalau tadi sudah sebelum jeda kita sudah sempat membahas beberapa penyakit yang menyertai lansia. Ada yang dia bawa saat sebelum beliau lansia dan saat lansia. Berarti ini termasuk gaya hidup ya, Dok ya? Iya. Gara-gara gaya hidupnya ya. Nah, anak-anak muda nih, ayo. Mana yang jalannya sebentar udah ngos-ngosan?
Kalah sama Pak Kus loh. Iya. Oke, Olahraganya apa itu? Kenapa Pak? Olahraganya apa? Nah coba ditanya tuh olahraganya Pak. Olahraganya tangan Pak, itu keyboardis Pak. Saya 67, olahraganya gulat Mas. Wow, tuh kan? Ayo, berani habis acara ini? Kenapa tidak? Saya dipercaya 4 kabupaten Ya. sebagai ketua PGSI DIY. Luar biasa. Itu memang sudah dari muda dulu Pak ya? Ya enggak tahu Kak. Mereka mempercaya kami untuk megang gulat DIY. Woi, pantesan sehat Pak, 67 masih keren banget. Oke, kita lanjutkan Pak tadi mengenai perlindungan Ya, lansia. ya. Itu tentang apa aja yang diatur di dalamnya Pak? Ya di situ mencantumkan hak-hak lansia. Edukasi masalah lansia. Terus apa yang dibutuhkan lansia memang termuat dalam pasal-pasal perda itu. Oke. Ya. Baik, itu tahun berapa Pak perdanya? Baru saja tahun 2021 atau 2022. Saya yakin ada perjuangan Pak Kus di sana ya. Iya, dengan waktu kepala dinas sosialnya Pak Untung. Oh, oke, baik. Itu perda dari regulasinya sudah ya. Ya. Kemudian kalau dukungan dari anggaran sendiri seperti apa Pak? Mungkin bisa ceritain ke masyarakat. Kalau masalah anggaran yang berkaitan dengan masyarakat, karena itu saya wakil rakyat. Ya. Dan punya hak fungsi anggaran. Ya tentu saja kami selalu mendorong sepanjang untuk masyarakat. Oke, jadi kalau misalnya dari Dinas Kesehatan ada program Ya, apa terkait dengan lansia, tentu. Yeah. silahkan ngobrol saja dengan Komisi D gitu ya. Karena itu mitra kami juga, kesehatan kan mitra komisi. Baik, nah ini fungsinya kan 3 nih ya Pak, ada Ya. 1 regulasi, kemudian Ya. Anggaran Pengawasan. dan pengawasan nih Pak. Nah Ya. kalau untuk masalah pengawasan apa saja yang dilakukan oleh teman-teman Dewan nih Pak? Ya kita selalu monitoring lewat misalkan masa reses. Turun ke masyarakat sekaligus memonitor pengawasan berkaitan dengan pengawasan, monitor kegiatan OPD-OPD. Oke. Itu sampai seberapa jauh program yang sudah dibahas, direncanakan, realisasinya sejauh mana. Oke, berarti sering turun langsung ke lapangan, Iya misal dong. penyuluhan-penyuluhan Ya. ke posyandu lansia juga dilakukan Betul. Pak? Ya, dilakukan Pak. Bahkan kami juga mendorong Dinas Kesehatan untuk menganggarkan peralatan posyandu lansia. Karena selama ini Iya. mereka itu kan swadaya, Oh, kader-kader posyandu. pengadaan alat-alatnya itu? Ya, misalkan Biasanya tensi, tensi, oke. alat ukur tinggi badan, Iya. alat timbang badan, Iya. dan sebagainya. Itu hebat loh itu kader-kader kesehatan di masyarakat itu. Itu tidak dianggarkan Pak di ini. Nah, selama ini kan belum Kak. Cuman dana desa biasanya ada tali asih dari desa. Nanti bisa diambilkan dari situ. Ya, kami mendorong ke sana. Oh, oke, baik. Tapi kalau misalnya memang ada program yang untuk mensupport para kader ya supaya, karena ini kan awalnya dari sosial dulu nih para kader ini ya. Betul. Iya. Misalnya ada support itu bisa nanti ke ke dewan untuk dianggarkan. Bisa. Aman ya. Iya. Nanti saya sampaikan kepada kader posyandu di rumah. Siap. Iya. Oke baik, nah ini kita kembali ke lansia yang sehat dan bahagia. Tadi Pak Kus menyampaikan bahwa putra-putrinya sukses semua, tapi ternyata yang terjadi ada banyak, bahkan dokter juga menemukan ya, di rumah sakit juga seperti itu. Yang terjadi saat ini seperti apa Dok? Banyak ya seperti itu ya. Jadi kalau di istilah kita ada namanya elderly mistreatment. Duh agak susah nih. Ya agak susah. Elderly Mistreatment. mistreatment. Jadi, mistreatment. Mistreatment. Jadi usia lanjut yang dikelola secara salah. Oke. Entah itu disengaja Oke. maupun tidak disengaja. Oke. Nah, banyak yang tidak disengaja mungkin karena mungkin suatu sebab keluarga ini yang dipopulasi ya, bukan yang di rumah sakit. Di rumah sakit elderly mistreatment agak sedikit berbeda nanti. Yang kita bicara di komunitas. Di komunitas mungkin karena satu keluarga itu memang dalam tanda petik ada kesulitan ekonomi sehingga dia terabaikan. Lansia ini. Si lansia ini banyak terjadi. Yang setelah sampai ke rumah sakit, ya si lansianya bisa kita tanganin. Tapi kan orang sakit di rumah sakit itu tidak hanya menanganin si yang sakit ini. Iya. Kadang kan keluarga jadi beban keluarga juga orang yang dibawa ke rumah sakit. Iya. Nah ini kadang itu ya. Karena tidak menutup kemungkinan urusannya sama biaya juga ya Dok? Atau Kalau gimana? biaya sekarang hampir nggak ada, karena ada BPJS nih Pak. Iya. Oh aman ini. BPJS itu aman. Kalau yang nggak punya BPJS, kota itu punya ada namanya jam kesta atau jam kesos ya, jam kesda itu. Itu hampir nggak ada, tidak ada. Maksudnya dari sisi biaya nggak ada. Oke, jadi bukan beban biaya ya? Bukan Tapi biaya. lebih ke mana? Perawatan. Oh perawatan. Perawatan merawat seseorang yang lansia itu tidak mudah dan tidak gampang. Oke. Ya, tidak mental mudah. nih ya berarti? Bukan mental. Jadi kebutuhan seseorang lansia itu kan per individu beda-beda. Yep.
Dan jadi yang ada yang misalnya satu lansia yang sakit, saya contoh, satu lansia yang sakit, anaknya cuma 2. Suami istri, dia harus bekerja. Kalau tidak bekerja, dia nggak dapat income. Sedangkan ini kan kadang harus ditunggu. Kalau ada sesuatu ada apa, nah itu kan jadi beban tersendiri dari masyarakat. Nah ini kadang ini yang terabaikan. Satu, yang kedua mungkin ini ada sakit, ini harus bekerja dulu. Ini kan jadi terabaikan, nggak dibawa segera ke rumah sakit. Nah hal yang gini yang kita dapat itu. Kemudian kalau sudah selesai dari rumah sakit, fase akutnya selesai, dia kembali ke rumah, dia harus ada perawatan khusus di rumah. Kadang kita lupa bahwa lansia itu kan harus ada pendamping kalau dia harus ketergantungan total. Berarti sama seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya? Iya betul, itu kalau kerentanannya. Kalau harus ketergantungan total itu nggak bisa. Jadi harus ada satu yang benar-benar mendampingi. Nah, itu kan jadi beban. Kalau dia jadi tulang punggung keluarga, itu jadi beban yang sangat-sangat amat berat. Oke. Ini ada satu data survei yang saya baca, data survei Sosial Ekonomi Nasional dari Susenas nih di Maret 2022. Jadi memperlihatkan ada 10,48% penduduk lansia dengan nilai rasio ketergantungan lansia. Itu maksudnya gimana? Nilai rasio ketergantungan lansia? Jadi berapa sih lansia yang tergantung, dia harus dengan orang lain, hidup harus dengan bantuan orang lain. Seperti yang disampaikan dokter sebelumnya. Kalau misalnya nyuwun sewu, kalau Pak Pus kan ini lansia sehat. Maksudnya gini, nggak perlu dibantu. Nggak perlu dibantu. Bisa nyari sendiri. Tapi kan ada lansia itu yang kalau di istilah medis, saya sambil mengenalkan ada namanya orang lansia yang bedridden, hanya tiduran di tempat tidur. Bedridden, hanya bisa tidur di tempat tidur. Nah, itu kan dia harus tergantung dengan orang lain. Misalnya kita kasih bantuan, ada lansia di situ, kita kasih, misalnya dia hanya 2 orang. Kita di Jogja itu sekarang banyak couple yang suami istri lansia semua, tidak ada anak. Tidak ada pembantu, banyak itu. Ini maksudnya tidak ada anak ini karena putra-putrinya sudah menetap semua. Jadi di rumah berdua, itu banyak. Nah kalau ini salah satu sakit bedridden, itu kalau kita memberi bantuan, misalnya kasih uang itu kan ya kasihan. Dia harus belanja, jalan. Itu belum kan ngolah-olah masak sendiri. Iya kalau bisa. Kalau enggak, jadi semuanya jadi enggak makan kan dua-duanya. Dan itu yang dikatakan nilai ketergantungan tadi ya? Iya, ketergantungan dengan seseorangnya. Dan itu masih tinggi di Jogja? Kalau ke depan ini tambah tinggi, karena angka harapan hidupnya tambah banyak. Kemudian jadi orang yang dengan lansia sakit itu kan jadi banyak. Yang dengan bedridden, nah itu banyak. Baik. Lansia yang sehat dan bahagia. Nanti akan saya cuplik juga tipsnya dari Pak Pus seperti apa. Karena selain beliau anggota Dewan, beliau juga, kalau nggak salah Ibu juga di Posyandu Lansia ya Pak ya? Nanti boleh cerita dong Pak terkait dengan Posyandu Lansia. Dan kita akan segera kembali di sesi yang ketiga, tapi kita akan dengarkan dulu satu lagu dari teman-teman Nala Suara Musik. Tetap bersama kami dalam Ranah Publik. Jauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu sebab kau terlalu indah. Dari sekadar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Jika hariku
Cuma senyumku dengan dia. Oh, oh. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, tawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Sebab kau terlalu indah dari sekadar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Lagi dalam ranah publik, menjadi lansia sehat dan bahagia yang menjadi tema kita hari ini. Mungkin ada pemirsa yang sedang menyaksikan kami dan punya orang tua yang sudah ada di usia lansia. Kalau tadi menurut dokter di usia 60 lebih memudahkannya seperti itu ya. Nah, tapi ada juga di usia 60 ke atas tapi masih sehat, masih luar biasa, masih banyak kegiatan. Salah satu contohnya ada di hadapan kita semua, ada Pak Kus di sini. Baik, Pak Kus, saya pengen nanya nih, kalau untuk program-program dari pemerintah yang terkait dengan lansia supaya lansia sehat dan bahagia, ada posyandu lansia, mungkin bisa cerita Pak, karena Ibu kan juga kader juga tuh Pak. Ya. Seperti apa di lapangan Pak? Jadi posyandu lansia yang dilaksanakan di lapangan toh, istri saya itu kebetulan sebagai ketua posyandu lansia. Setiap seminggu sekali itu diundang lansia-lansia di dusun kami itu diundang, dikumpulkan di situ. Tes darah, tensinya dites, terus apa itu tinggi badan, berat badan, usianya berapa, ada peningkatan dari minggu ini ke dari yang kemarin ke minggu ini seperti apa, itu terus setelah itu diadakan senam lansia itu. Dikasih makan yang bergizi lah istilahnya seperti itu. Itu pun patungan makan itu juga. Oh ya? Iya. Padahal sebenarnya bisa nggak Pak dianggarkan gitu? Ya makanya kami dorong ke sana biar mereka tidak hanya berjuang terus. Iya kan betul. Sekali-kali diberi reward lah Pak ya. Itu kan sudah dari kader itu kan sudah dari ikhlas dulu ya Pak ya. Betul. Mudah-mudahan segera direalisasikan. Baik, saya ke dokter dulu. Dokter, apa sih yang perlu disiapkan oleh usia tadi ada prelansia ya, di usia 55. Apa yang harus disiapkan oleh teman-teman yang memang dia punya harapan hidup tinggi supaya nanti lansianya bisa sehat dan bahagia? Oke, yang pertama tadi seperti yang diungkapkan oleh Pak Kus yang awal, hidup itu harus semeleh. Ya. Contohnya sudah ada di sini. Saya itu semeleh. 67 tahun. Harus semeleh itu. Itu yang utama. Jadi mindsetnya itu sudah ada duluan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita ke depannya itu sudah lebih baik. Jadi proses itu kan proses mulai dari awal. Nggak mungkin proses itu langsung 1-2 hari proses itu ada. Proses penyakit degeneratif tadi yang banyak dihadapi. Berarti kan dia dari usia muda. Berarti menjaga dari bagaimana dari usia muda itu kita sudah bergaya hidup sehat. Satu dari makan, olahraga. Nah, itu harus mulai bergaya hidup sehat di situ. Jadi tingkah laku yang harus sehat. Mulai dari usia muda. Paling enggak adalah usia dekade keempat. Berarti 40 ke atas ya? Iya, 40 ke atas. Karena kalau kita lihat proses dari lahir sampai dengan meninggal, itu orang itu mencapai puncak kondisi
puncak kondisi kesehatan itu adalah di usia antara usia 20 sampai dengan sekitar 40 tahun. Kalau kita lihat atlet-atlet itu masa-masanya kan cuma di situ ya. Di situ. Nah, itulah kondisi fisik kesehatan di mana seseorang optimal. Setelah itu akan turun. Bagaimana kita pada kondisi yang mau turun itu kita menjaga. Jangan turunnya itu terlalu tajam tapi landai. Sehingga tadi kalau turunnya landai usianya ke sana itu bisa 80 90 tahun. Karena turunnya landai bukan set gitu. Kalau set kan langsung meninggal di pada waktu itu. Nah, itulah kondisinya. Ya, kita harus ngatur itu tadi. Tapi bagaimana kalau sudah kita terlanjur sudah masuk usia 60? Ya kita sekarang bagaimana di usia 60 itu kita bisa mendeteksi sedini mungkin sudah ada kejadian apa di dalam tubuh kita. Caranya? Adalah dengan medical check up khusus usia lanjut. Itu ada. Medical check up-nya kemana? Yang saya bukan karena saya dari rumah sakit. Ini nanyanya detail loh dok. Kita di rumah yang saya dari rumah sakit Dr. Sarjito ya. Itu kita ada medical check up khusus untuk usia lanjut. Oh, beda ya dok sama yang beda. Jadi kalau kita medical check up usia muda, ya muda itu kan physically dalam organ. Oke. Organnya kan yang dilihat. Yang kita deteksi organnya. Di usia lanjut satu organ. Yang kedua adalah psikisnya. Kemudian sosial ekonomi. Oh, itu juga ikut dicek? Iya. Makanya kenapa ada konsultan geriatri tadi ya? Karena itu kalau enggak fisik bagus, sosial ekonomi ambruk. Iya. Ini juga pengaruh, benar. Ambruk juga. Karena apa? Dia harus bekerja lebih keras kan. Sedangkan kapasitas organnya udah turun. Nah, satu itu. Ada penyakit-penyakit itu bukan penampakannya fisik, tetapi setelah kita gali ternyata fisiknya nggak masalah. Jadi karena? Ya itu tadi. Mungkin pikiran. Pikiran, ekonominya, clash dengan anak, clash dengan mertua, clash dengan menantu, clash dengan seperti itu. Itu ketahuan nanti. Gitu. Iya, jadi agak berbeda kalau usia muda kan ya cek darah, fungsi liver, fungsi ginjal, itu aja. Selesai. Kalau usia lanjut beda. Mereka memperhatikan banget loh dok, tahu nggak? Saya nggak ngerti apa tendensinya, tapi mereka tuh ini bisa ditanya. Memperhatikan banget gitu ya. Sepertinya sepertinya punya orang tua atau nenek atau kakek ya. Oh iya, pantesan perhatian banget. Baik. Jadi itu berbeda. Kita berbeda. Jadi pendekatannya sangat berbeda. Untuk medical check up khusus usia lanjut. Baik. Nah, kalau untuk medical check up ini bisa nggak dilakukan di fase 1? Detailingnya kurang, Mbak. Oh, detailingnya kurang ya. Tapi kalaupun misal hanya untuk yang ringan gitu bisa kali ya. Ringan mungkin masih bisa. Karena kan kalau mendekatin usia lanjut itu butuh skill tersendiri, keahlian tersendiri. Maksudnya pengalaman, knowledge-nya yang agak sedikit berbeda. Dan dokter ini spesialis khusus untuk geriatri? Iya. Oke, baik. Siap. Tapi kalau datang ke dokter jadinya keluar bahagia, soalnya ngobrol gitu. Ada nggak yang kayak gitu dok? Ya nggak tahu, kadang pasien itu datang itu hanya pengen ngobrol, lihat dokternya, habis itu keluar gitu. habis itu sembuh ya? Oke, Pak Agus, berbagi tips dong Pak Agus dengan teman-teman atau juga warga di daerah istimewa Yogyakarta. Masalah lansia. Kalau tadi sudah ada persiapannya, kalau Pak Agus sendiri seperti apa? Kalau saya gini, kuncinya lansia itu mudah Mbak. Apa Pak? Jangan merasa tua. Kalau kita sudah merasa jangan merasa tua, walaupun usianya saya sudah 67 ya. Serasa masih 40-an gitu loh. Oh gitu. Jadi di mindset ya Pak? Melihat pemandangan di jalan itu seneng rasanya. Oh betul. Sehingga itu salah satu tipsnya. Oke. Untuk gaya hidup. Penyemangat kerja juga. Oh siap. Nah kalau untuk gaya hidup dan segala macamnya seperti apa Pak Gus? Kalau gaya hidup memang harus gaya hidup secara sehat. Itu memang penting. Jadi ya istirahat diatur. Makannya ya juga asal sembarang. Tapi saya enggak pandang makanan Mbak. Oh ya, apa usia saja? Segini apa saja makan. Dan it's okay ya Pak? Ada apanya. Saya itu jendela check up ya Mbak. Baru saja sebulan yang lalu. Cuman satu. Baik jantung dan sebagainya, asam urat enggak ada. Itu apa ya? Dokter mengatakan, apa dok? Ditantang dokternya malah. Saya tanya, apa yang ada di tubuh saya yang tidak sehat? Cuman dikurangi gorengan sampean gitu aja kok. Oh, gitu. Ngurangin gorengan atau apa gitu. Iya, ngurangin gorengannya temen ya, Pak Gus. Ya. Tensi saya 120/80. Oke.
Ya, berarti ini bisa jadi satu inspirasi juga ke masyarakat khususnya untuk yang ingin jadi lansia sehat dan bahagia. Ya. Mesti rajin general check up, Ya. gitu ya. Oke, baik. Matur nuwun Pak Kus. Nanti di sesi terakhir saya minta konklusinya juga dari Pak Kus ya. Ya, kalau sekarang ini ngomongin soal salah satu faktor yang jadi lansia rentan kan masalah kesehatan tadi sudah disampaikan semua ya. Ada lagi mungkin yang belum disampaikan. Mungkin saat ini ada lansia yang kembali tidak merasa tua tapi apa-apanya secara physically sudah menurun gitu ya. Apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa? Yang jelas kalau sudah merasa menurun itu bisa karena psikis juga bisa, Mbak. Jadi tadi kalau kita general check up untuk khusus usia lanjut tadi bisa kelihatan ini sebenarnya kayak yang kena organ atau non organ gitu. Jadi kita dan bisa dokter lihat, sudah paham banget ya. Iya. Jadi ini kena organ atau non organ gitu. Jadi dari situ nanti kelihatan berarti treatmentnya agak berbeda. Kadang kita bukan nge-treatment pakai obat, tetapi namanya psikoterapi. Bagaimana dia bisa mengeluarkan unek-uneknya, mencari kita solusinya. Nah, jadi seperti itu. Jadi situlah perlunya suatu titik awal dari kita mendeteksi dari seorang usia lanjut. Baik, tadi disampaikan dokter ada mistreatment. Iya. Sekarang nih sebagai yang muda, mungkin putra-putrinya gitu ya, gimana sih caranya ngajak orang tua berbicara terkait dengan kesehatan lansia supaya misalnya mau general check up, mau diajak cek ke dokter gitu. Kan kadang juga susah gampang tuh, Dok. Iya, karena mereka kadang memikirkan ini biayanya berapa gitu. Nah, ya nanti boleh dilengkapin Pak Gus ya. Iya, dilengkapin tadi. Gimana, Dok? Mereka rata-rata kan seperti itu. Jadi ya cara yang paling mudah adalah tadi lewat kelompok. Nah, mereka kelompok atau kalau bisa satu keluarga. Kalau masih dia berpasangan, masih ada pasangannya, mungkin satu pasang. Itu jauh lebih mudah daripada sendiri. Itu salah satu triknya. Jadi kalau kita di posyandu itu mudah kita melakukan screening. Karena? Rame-rame. Dan seusia ya? Dan seusia, rame. Nah, itu cara paling mudah. Cara paling mudah ya adalah mengajak kita, ayo rame-rame satu keluarga kita general check up. Nah, itu bisa mudah. Kalau memang nggak ada, ya itu tadi kita bisa screening. Sebenarnya kita bisa memanfaatkan kalau secara komunitas screening awal itu bisa kita lakukan di posyandu atau di puskesmas. Oke, jadi kalau nanti misalnya terdeteksi hal-hal yang memang harus lebih detail, itu bisa baru didorong ke fasilitas kesehatan. Oke, baik. Jadi seperti itu. Pak Gus mau menambahkan mungkin Pak Gus ini ada ketakutan-ketakutan tersendiri mungkin dari keluarga, dari lansianya sendiri saat harus periksa, takutnya nanti kenapa-napa, kantongnya makin tipis misalnya. Ya, tadi dokter Erika mengatakan bisa di posyandu itu kan sudah agak lengkap ya, walaupun tidak selengkap kalau di rumah sakit. Dan itu gratis ya, Dan Pak, itu tinggal kenapa takut mereka wong enggak bayar, paling iuran Rp3.000 lukas kan gitu. Kan terjangkau. Nah, itu kalau di tempat saya, lewat siaran masjid aja pada datang semua yang merasa lansia itu. Tidak berkumpul. Diumumkan? Iya, diumumkan lewat siaran masjid itu. Oke, itu jadi intinya nggak usah takut ya untuk nggak perlu takut, kenapa? Termasuk di fase 1 juga semuanya dijamin sama pemerintah, Pak? Dijamin dong, itu memang harus pelayanannya walaupun di situ nggak punya BPJS misalkan, ya pelayanannya sama dong. Tidak boleh dibeda-bedakan. Artinya masyarakat daerah istimewa Yogyakarta nggak perlu khawatir, terutama untuk memeriksakan keluarganya yang lansia gitu ya Pak Kus. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya, masih ada satu sesi. Pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali dalam Ranah Publik. Tema kita masih sama, yaitu menjadi lansia yang sehat dan bahagia. Kami kembali setelah jeda berikut. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Tentunya dalam Ranah Publik kita masih berbicara mengenai lansia, tuh menjadi lansia yang sehat dan bahagia. Saya mau ke dokter lagi. Dokter, kita ngomongin soal eksistensi sekarang nih. Apa yang bisa dilakukan gitu ya pada lansia supaya lansia ini tetap memiliki eksistensi di sisa usianya gitu, Dok. Oh iya, jadi begini, sesuai dari eksistensi ya. Jadi kalau secara medis itu kita di lansia itu merawat itu bukan mentarget panjang umurnya. Jadi apa? Yang kita target merawat lansia adalah kebahagiaannya dia. Jadi menghilangkan morbiditas, angka kesakitannya itu berkurang. Jadi eksistensinya dia masih ada. Jadi bagaimana sedapat mungkin dia bisa mandiri. Nah, itu tujuan utamanya.
kita merawat suatu lansia. Jadi dari sisi medis seorang lansia, ya. Ya, kalau sudah mandiri berarti kan dia bisa eksistensi, bisa berkarya. Iya. Ya, jadi dari situ, dari apa sisi medisnya seperti itu. Jadi target kita dari kalau geriatri, kalau suatu geriatrisen kalau merawat seorang lansia itu. Jadi bukan usianya yang panjang, tapi bagaimana caranya dia bahagia. Dia bahagia di sisa usianya tersebut. Jadi bagaimana dia bisa kontak dengan keluarga terdekat. Nah, itu bagaimana dia lebih berbahagia di situ, ya itu yang kita jadi tujuan. Kadang ketemu sama teman-temannya lebih bahagia daripada ketemu sama anak-anaknya. Kadang. Nah, ini berarti tidak hanya lansianya aja nih yang kita edukasi untuk ayo cek general check up, ayo gaya hidupnya yang lebih sehat, tapi lingkungannya ya, keluarganya ya. Keluarga dan lingkungan. Semuanya. Ya, gimana nih caranya untuk artinya putra-putrinya, lingkungan yang ada di sekitarnya itu mendukung supaya lansia ini tetap sehat dan bahagia? Ya, yang pertama adalah ya mereka mendorong mereka untuk kita bisa memberi pengertian ke mereka ya, bahwa ini memang penting untuk suatu lansia itu kita apa namanya, kita ajak untuk itu. Tapi alhamdulillah sejauh ini kalau di Jogja, kalau mereka tidak ada masalah tertentu ya, mereka biasanya ya cukup perhatian terhadap orang tua, khusus di Jogja ya. Oh ya? Ya. Apa tuh yang menyebabkan kalau menurut dokter? Karena budaya. Jadi budaya di Jogja itu berbeda dengan di tempat yang lain ya. Jadi ya, di Jogja itu kan anak itu masih sebagian besar ya saya bicara masih ya sama orang tua kan masih hormat sama menganggap mereka orang tua itu juga bebannya mereka gitu, tanggung jawabnya dia gitu. Agak berbeda mungkin yang mohon maaf mungkin di tempat lain gitu ya. Mereka agak mungkin sudah apa ya bapak tersendiri, saya punya hidup sendiri, kadang seperti itu kalau kita lihat. Tapi kalau di Jogja alhamdulillah enggak itu kan pengaruh budaya juga. Jadi itu yang menyebabkan angka ya salah satunya mungkin tingginya angka harapan hidup di DIY ya. Kalau menurut Pak Gus gimana Pak Gus? Saya cerita padanya ya Mbak. Iya boleh. Pengalaman saya. Senang saya kalau cerita sebagai lansia. Iya. Yang namanya sehat itu kuncinya gembira dulu Mbak. Oke. Karena hatinya gembira, akhirnya kesehatan itu muncul sendiri. Jadi saya juga berharap, misalkan lansia, seperti saya punya anak. Ya. Anak saya punya anak lagi, cucu saya. Saya punya cucu. Jadi yang menjadi hiburan lansia sekarang, seperti saya. Saya gambarkan saya ya. Ini sekarang tidak sayang lagi pada anak. Cucu. Sayangnya pada cucu Mbak. Jadi anak nggak pulang nggak apa-apa, yang penting cucunya ada di rumah. Yang penting cucunya dikirim ke saya, kan gitu. Maksudnya untuk hiburan, betul. Jadi sepanjang itu saya tuh punya cucu 5, 4 perempuan 1 laki. Ini yang laki itu yang anak yang kedua, laki perempuan. Yang laki ini tidak datang 2 hari aja tak suruh ngambil kok. Betul. Untuk rumahnya dekat-dekat ya Pak? Ya dekat, tak suruh ngambil karena cucu itu sebagai hiburan menurut bagi lansia-lansia itu. Lihat dengan hiburan cucu itu kan hatinya senang Mbak. Iya. Dari hati senang? Dari hati senang tubuh akan sehat. Oke, itu pengalaman jujur, cerita jujur dari Pak Gus sebagai lansia. Betul. Ya. Iya. Oke, baik. Karena kesenangan itu kan berpengaruh pada fisik. Jadi akhirnya semangat kerja. Iya. Bapak masih luar biasa loh. Iya. Ini kan budaya beda kan. Mungkin kalau kita dapat di tempat lain, mungkin berbeda kan. Iya. Ya, cucunya udah kemana kan beda-beda. Ini kan pengaruh budaya kan. Iya. Oke. Kalau di Jogja itu kalau orang ngumpul kan masih budaya kita ya. Seneng ngumpul itu kan beda. Makanya kondisi mangan yang ngumpul gitu. Iya. Jadi selain nerimo ing pandum, selain semeleh gitu ya untuk bisa menjadi lansia sehat dan bahagia dan harapan hidupnya tinggi di Yogyakarta karena itu ya Pak. Terbukti kok usia harapan hidupnya tinggi nasional ini. Iya. Berarti walaupun tidak sesuai dengan miskin bahagia. Biar miskin tapi tetap bahagia gitu. Biar diluruskan ini ya, ini joke aja loh ini. Nanti kita kena lagi. Baik dokter, pernahkah menemukan, jadi ini kan dokter juga konsultan, jadi kadang datang ke tempat dokter tidak hanya general check up tapi juga konsultasi gitu ya. Yang perlu dipahami oleh mereka-mereka yang merawat lansia itu selain harus dibuat bahagia, itu apa lagi dok? Kebutuhan. Kebutuhan apa sih yang dia butuhkan? Oke, dan itu taunya dengan?
Kadang ya harus diperiksa, memang kita harus memeriksakan diri gitu. Kalau setiap lansia itu kan kebutuhannya berbeda-beda. Seperti apa misalnya, Dok? Ada kebutuhan secara medis, ada kebutuhan secara non medis. Non medis berarti seperti Pak Bos sudah cerita ya. Lihat cucu udah seneng gitu ya. Iya, kebutuhan medis ada nutrisi, ada obat-obatan. Nah, ini kan kadang nggak ada rehabilitasi. Nah, ini kan kebutuhannya ini berbeda-beda. Kita harus identifikasi. Itu yang tahu kan ya orang medis, dokter, minimal dokter umum itu tahu. Jadi saya memberi contoh ini yang paling ekstrim gitu. Yang dokter pernah temuin di lapangan. Bukan, masalahnya kan itu berbeda-beda kan. Ini saya ngambil yang paling ekstrim. Pasien pasca stroke, dia tidak bisa jalan, dia tidak bisa ngomong. Nah, itu kan kebutuhannya berbeda. Dia harus ada pendamping yang bisa menyuapin, bisa menyiapkan makanan jadi, yang bisa menyuapin kan. Nggak bisa kita dapat makanan taruh di meja itu kan nggak bisa makan. Nah, kemudian dia harus ngajak ngobrol. Maksud dari dia minta apa itu kan harus tahu. Kemudian bagaimana dia supaya tidak terjadi kontraktur itu butuh fisioterapi. Cara meregangkan otot bagaimana. Nah itu harus ada caranya. Biasanya kita ajari. Oh, ini yang diajarin yang masuk, menunggu. yang nungguin. Kalau ada keluarga yang nungguin, keluarganya nungguin. Kemudian dia harus bagaimana dia merawat diri, activity daily livingnya. Jadi seperti kalau berak, kan banyak berak yang nganggon nanti tidak dibersihkan berapa lama baru nanti setelah pulang. Nah itu kan jadi penyakit. Berarti memang butuh edukasi untuk mereka-mereka yang ini saya ngambil contoh yang ekstrim ya. Tapi itu kan gradasi. Ada yang ringan, ada yang berat, ada yang mandiri, itu beda-beda. Jadi kebutuhannya sangat-sangat signifikan berbeda antar individu. Jadi benar-benar harus ada edukasi bagi mereka yang memang memiliki lansia ya. Kadang suka kalau semakin nambah umur kayak kita waktu kecil makin ngayal juga, Dok. Itu biasa. Oh biasa. ini tidak berlaku untuk Pak Kus loh ya. Kalau itu kan gangguan kognitif itu ada. Itu penyakit itu. Itu ada penyakit. Iya. Itu termasuk penyakit yang bawaan atau yang memang datang saat lansia? Degeneratif. Degeneratif. Jadi perjalanannya. Dan itu kadang dianggap sebagai suatu aneh-aneh dalam tanda petik, ini jadi orang gila dalam tanda petik ya. Tapi sebenarnya bukan. Itu adalah gangguan dari saraf. Karena memang lingkungannya tidak mendukung atau seperti apa? Bukan, karena biasanya terjadi di susunan saraf itu ada atrofi cerebri, ada infark lakuner. Ada proses degeneratif. Proses degeneratif. Jadi proses karena menuanya. Oh gitu. Ditambah gaya hidupnya waktu muda nggak benar gitu bisa. Iya, bisa salah satunya. Baik. Pak Kus, ada yang ingin disampaikan kepada warga daerah istimewa Yogyakarta terkait dengan tema kita menjadi lansia yang sehat dan bahagia? Ya. Kami sampaikan kepada khususnya generasi muda, Mbak. Generasi muda malah ya? Oke, monggo. Ya, tolong adik-adik generasi muda jangan sia-siakan orang tua. Maksudnya itu karma, maksudnya nantinya. Kalau Anda itu menyia-nyiakan orang tua, Anda akan disia-siakan oleh anak cucu Anda besok. Kan gitu. Sehingga lansia-lansia itu diperhatikan anak-anak. Biar tidak istilahnya terus dibiarkan begitu saja, kasihan dong, mereka perlu bantuan. Ada salah satu ijazah dari Ustadz saya, kiai saya. Sudah nggak ijazah apa nih, Dok? Ijazah. Kalau kita nyebutnya kan ijazah. Itu namanya ijazah. Bahwa kita bisa jadi wali itu hanya dengan dua bisa. Apa tuh maksudnya? Satu menghormati guru. Satu menghormati orang tua. Dalam artian dia menghormati bukan menghormati, tapi bagaimana kita bisa tawaduk mereka, merawat mereka. Itu dua itu. Kalau salah satu dari dua itu kita abaikan, percuma kita jadi orang besar. Seperti itu. Secara medisnya, Dok, ada yang ingin disampaikan sebentar, sedikit saja. Secara medis bahwa usia boleh bertambah. Kesehatan harus tetap prima. Ini tagline Pak Agus ini kayaknya. Baik, dokter, terima kasih untuk informasinya. Pak Gus, sehat selalu, semangat selalu. Sehat selalu. Hari ini belum ketemu cucu lagi-lagi? Tadi pagi sudah. Sudah, berarti besok nggak minta dikirim berarti. Baik, matur nuwun sekali, dan pemirsa, demikian tadi obrolan kita dalam ranah publik mengenai menjadi lansia sehat dan
bahagia. Mudah-mudahan banyak informasi yang bisa kita dapatkan, sama-sama kita belajar. Dan terima kasih tak terhingga kami ucapkan kepada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami kembali lagi dalam ranah publik di episode berikutnya dengan tema yang pastinya tidak kalah menarik. Yang terakhir ada satu lagu dari teman-teman, silahkan. Saya Fira Maya dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasa cinta yang dulu telah hilang kini bersemi kembali. Telah kau coba lupakan dirinya, hapus cerita lalu dan lihatlah dirimu bagai bunga di musim semi yang tersenyum menatap indahnya dunia yang seiring menyambut jawaban segala gundamu. Walau badai menghadang, ingatlah ku kan selalu setia menjagamu. Berdoa kita lewati jalan yang berliku tajam. Setiap waktu wajahmu yang lurus selalu menjadi langkahku. Telah lama mengganti dirimu tempat ku kan berlabuh. Jaga hatiku, yakinlah kekal abadi selamanya seperti bintang yang sinarnya terangi seluruh ruang di jiwa, membawa keramaian. Walau badai menghadang, ingatlah ku kan selalu setia menjagamu. Berdoa kita lewati jalan yang berliku tajam. Rasa yang kau rasakan kan jadi bagian